Salam sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang ditetapkan oleh Almanak Gereja Kalimantan Evangelis bagi kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena kami senantiasa menerima kebaikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami boleh melewati 6 hari di kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bertemu dengan hari Minggu hari ini. Kami kembali ingin mendengar Tuhan menyapa kami melewati kebenaran firman-Mu. Berkatikan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu senantiasa boleh melanda setiap kehidupan kami, dan kami senantiasa taat dan menurut kehendak Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati akan hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Amin. Judul berikut yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita, Rumah Bapa. Firman Tuhan berbunyi demikian: janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang mengatakan, melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap
kita mau bepergian, meninggalkan rumah kita, tentu kita menyampaikan pesan-pesan kepada orang yang tinggal di rumah itu, agar rumah itu terjaga dan dalam keadaan baik-baik saja selama kita tinggalkan. Sebaliknya, sebagai orang tua, ketika kita melepas anak-anak kita untuk pergi ke tempat yang jauh, entah dalam melakukan pekerjaan atau pendidikan, maka tentu ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada anak kita agar mereka boleh menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Kita berpesan agar mereka boleh selalu ingat kepada Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa pergi ke gereja, jangan lupa beribadah, jangan lupa untuk berbuat baik. Dan hal-hal baik tentu saja yang kita ingin agar anak-anak kita lakukan, atau agar orang di rumah yang kita tinggal ketika bepergian juga memahami agar semuanya berjalan baik. Itu tentu menjadi harapan setiap kita, agar semuanya berjalan baik. Nah, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus kembali ingin memastikan bahwa para muridnya yang sudah bersama-sama dengan dia sekian lamanya memahami, mengerti apa yang ia lakukan. Oleh sebab itu, sebelum ia pergi meninggalkan para murid itu, ia harus mempertanyakan, ia harus berdiskusi kembali dengan mereka, mempertanyakan kepada mereka untuk memastikan apakah mereka paham, apakah mereka mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Yesus selama mereka bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari bagian firman Tuhan itu kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan akan kepergiannya untuk meninggalkan para murid. Dia pergi ke rumah Bapa, dan kepergian itu untuk menyediakan tempat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ia juga memberikan pengharapan kepada murid-murid yang ia tinggalkan. Selain bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat, ia juga memberikan pengharapan bahwa kepergiannya itu bukanlah untuk hal yang selama-lamanya. Ia akan kembali. Ia akan datang kembali untuk bertemu dengan murid-muridnya. Itu adalah satu penghiburan yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya, agar mereka tidak merasa ditinggalkan sendirian. Kalau selama ini mereka menjalankan kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang berbahagia, maka ketika Yesus meninggalkan mereka, Yesus berharap juga mereka tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tapi saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak selamanya sesuai dengan yang diinginkan. Tidak selalu apa yang kita harapkan itu terjadi seperti yang kita harapkan. Sebab banyak hal yang kemudian terjadi adalah hal-hal yang dialami, hal-hal yang terjadi ketika ditinggalkan dan ketika anak-anak kita pergi ke tempat yang jauh, bisa saja terjadi di luar hal-hal yang kita harapkan. Persis dengan dua murid Tuhan Yesus. Yesus berharap bahwa mereka sudah paham, mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang baik akan mereka lakukan. Tapi apa yang menjadi harapan Yesus itu tidak terjadi. Diwakilkan oleh dua murid, Thomas dan Filipus, dalam firman Tuhan kita hari ini. Mereka masih bertanya kepada Yesus. Mereka masih meminta petunjuk
oleh Yesus. Filipus meminta kepada Yesus agar menunjukkan jalan itu, kemana jalan yang dituju oleh Yesus. Filipus mempertanyakan pada Kristus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, secara implisit Yesus kecewa. Ia kecewa bahwa murid-murid yang selama ini ada bersama-sama dengan dia tidak memahami dirinya, tidak kenal dengan dirinya, tidak kenal siapa itu Yesus, tidak kenal itu siapa itu Allah. Secara implisit Yesus kecewa. Kepada Filipus ia katakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi berbahagialah kita selaku orang-orang yang percaya. Kenapa kita harus berbahagia? Karena Allah yang meskipun ia kecewa, tapi ia tidak berhenti untuk mengasihi dan mencintai kehidupan kita manusia. Ia kecewa kepada murid-muridnya. Ia kecewa kepada Thomas, ia kecewa kepada Filipus. Tapi ia tidak membenci mereka. Ia tidak berhenti untuk mengasihi mereka. Dan ia dengan sabar memberikan penjelasan kembali dan terus memberikan penjelasan tentang hubungan antara dirinya dan Allah. Ada satu hubungan yang timbal balik antara Yesus dan Allah. Ketika mereka melihat Yesus, maka mereka juga melihat Bapa, yang itu disebut sebagai Allah. Sebab Yesus itu sendiri adalah Allah. Ada satu hubungan timbal balik yang mau kembali ditegaskan oleh Yesus. Kalau mereka sudah melihat Yesus, berarti sudah mereka melihat Bapa. Saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melewati kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau refleksikan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Yang pertama, kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita selaku pribadi, selaku orang percaya, selaku anak-anak Allah, kita sudah memenuhi harapan-harapan Allah melewati kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu? Itu akan terus senantiasa kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita memahami secara sungguh-sungguh maksud dan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita? Yang kedua, melewati kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mau ditegaskan kembali oleh Yesus bahwa tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kecuali melewati Dia. Ia adalah jalan keselamatan dan jalan kehidupan bagi kita. Itu Dia katakan kepada murid-muridnya pada akhir ketika Ia meninggalkan mereka untuk menuju ke Yerusalem dan kemudian menuju penderitaan di Yerusalem.
Bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat. Ia membuka jalan dan menyediakan tempat. Itu hal kedua yang mau ditegaskan kepada kita selaku anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kita diyakinkan oleh Allah melewati kebenaran firman Tuhan hari ini yang ia janjikan kepada para muridnya, bahwa ia akan datang kembali. Ia pergi sementara untuk menyediakan tempat dan ia akan datang kembali. Yang keempat dan yang terakhir, melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kembali diingatkan oleh Allah, kembali ditegaskan oleh Allah, betapa Allah meskipun melewati sikap hidup, perbuatan, tutur kata, tingkah laku kita sering menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Ia terus dan terus mencintai dan mengasihi kehidupan kita. Itulah yang senantiasa boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Kita tidak ditinggal sendirian. Allah senantiasa mengasihi kita melewati Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita untuk menjalani kehidupan kita dalam keyakinan dan kepercayaan yang benar, di dalam pengenalan kita yang benar akan Kristus. Ialah Allah yang mengasihi kita. Ialah jalan dan ialah hidup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih kami ya Allah atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi siang hari ini. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Meskipun kami sesungguhnya layak untuk dihukum, tapi oleh pengasihan-Mu yang begitu besar, Engkau rela mengambil alih segala penderitaan kami, dan Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami senantiasa dipelihara dan dijaga. Melewati kebenaran firman-Mu kami senantiasa ditegur dari kelalaian kami, dari kelemahan kami, dari berbagai ketidakmampuan kami dituntun oleh kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. 6 hari lamanya Engkau sudah memberkati kami dalam usaha dan kerja kami, dalam setiap aktivitas di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Kami boleh melewati 6 hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun 1 bulan lebih ini kami tidak dapat melakukan persekutuan bersama-sama di rumah gereja, tapi tidak mengurangi kasih dan setia Allah dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan persekutuan di rumah-rumah kami masing-masing, oleh virus pandemi COVID-19,
Kami diajar oleh Allah untuk membangun gereja dalam rumah tangga kami masing-masing. Di mana ada pujian, di mana ada doa, di mana ada pemberitaan firman ya Tuhan. Marilah Kau kuatkan persekutuan kami. Di dalam setiap rumah tangga, lepas rumah tangga kami. Agar sebagai keluarga kami boleh menjadi fondasi gereja yang semakin kuat di masa depan. Ya Allah, berkati akan hamba-hamba-Mu, para pendeta penginjil, dan setiap umat-Mu ya Tuhan yang berbeban dalam pelayanan. Agar senantiasa menguatkan, memberkati setiap kami. Agar kami tidak berhenti untuk menceritakan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, apapun keadaannya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini merayakan sukacita ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mari ya langkah bersama-sama dengan mereka dalam setiap sukacita mereka, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang mengetahui keberadaan seluruh umat-Mu. Engkau menguatkan mereka, Engkau menjamah, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan bagi umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa ya Allah untuk orang tua kekasih kami Bapak Sutasno dalam kelemahan, dalam pengobatan yang sedang dilakukan. Kami percaya jamahan tangan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang tua kekasih kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar bersama-sama Tuhan satu tekad, satu kata dalam sebuah keputusan untuk dapat bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Mereka mengetahui dan akan memberkati setiap hal yang mereka putuskan yang baik untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami berdoa bagi para medis, bagi petugas pemakaman, bagi sopir ambulan yang menghantar saudara-saudara kami ke tempat peristirahatan mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka, suami istri mereka, berbulan-bulan lamanya. Kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan senantiasa bagi mereka. Bagi orang-orang yang kehilangannya Tuhan, yang diakibatkan oleh pandemi ini, kalau kekuatan dan penghiburan bagi mereka, kami tahu betapa sedihnya mereka. Mereka tidak bisa menghantar orang-orang mereka kasih ke tempat peristirahatan. Mereka hanya boleh memandangnya dari jauh. Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ini hanya dalam pertolongan dan pengasihan Anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar para murid berdoa, dan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.